Selamat pagi dan selamat bergabung kembali sahabat DB Channel. Di kesempatan ini saya akan membahas kembali tentang permasalahan pada sebuah Jupiter set ya. Ini Jupiter set tahun 2008 ya. Permasalahannya busi cepat mati. Padahal motor ini itu sudah dilakukan kolter teman-teman. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi bahwa apakah busi cepat mati motor teman-teman itu harus dilakukan bongkar mesin, harus dilakukan pergantian seher? Itu jawabannya sangat tidak pasti teman-teman. Karena begini, karena jika motor teman-teman itu tidak ngasap, itu tidak timbul suara gemeletak di area bagian atas, bagian blok dan bagian mekanisme kop, itu tidak perlu teman-teman ujung-ujungnya harus melakukan kolter. Jangan seperti pada motor ini ya, ini salah analisa bengkelnya. Motornya dikolter dan dilakukan beberapa pergantian dan ternyata permasalahan tersebut masih ada teman-teman seperti itu. Saya tanya langsung bapaknya, kan motor ini pun dikolter ya. Motor ini dikolter dan ini businya diganti kapan nih? Baru tadi. Setelah dikolter permasalahannya masih tetap businya tetap mati. Businya tetap mati. Ya. Jadi saya itu sebenarnya bikin video itu sesuai dengan apa yang saya temukan teman-teman. Jadi, nah untuk pengapian pada motor ini kalau kita begini kan kita selah teman-teman. Nah kelihatannya kan cukup bagus pengapiannya, walaupun memang aki motor ini itu tidak berisi setrum dengan maksimal ya. Nah, tetapi kelihatannya sih bagus. Nah, tetapi inilah yang sering menipu karena pada saat panas kadang-kadang kuil itu justru setrum yang dikirimkan ke bagian busi itu juga kurang maksimal. Tetapi itu bagian yang terakhir nanti kita cek. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah yang akan saya cek itu adalah di bagian yang paling mudah terlebih dahulu, itu bagian saringan udara dan karburator. Nanti saya akan coba berikan gambaran beberapa hal yang kadang-kadang menyebabkan permasalahan bisa timbul dari bagian dua hal yang sering kita servis ini ya. Nah, ini untuk karburator udah saya lepas ya. Jadi sebenarnya ini adalah permasalahan yang paling umum dan paling simpel ya. Tapi kadang-kadang ya permasalahan seperti ini juga mengecoh teman-teman. Yang pertama yang harus teman-teman cek itu adalah tampungan bahan bakar ya. Di dalam nih tampungan pada karburator ini. Nah, jika setelan pelampungnya ini teman-teman, di dalam pelampungnya ini itu terlalu turun, itu biasanya bahan bakar, tampungan bahan bakar di sini itu terlalu banyak, walaupun tidak sampai banjir, tapi terlalu banyak di sini. Yang seharusnya berada di sini ya, di sini ini yang standarnya di sini. Oke, di sini seharusnya tampungannya standarnya sampai di sini, itu bahan bakarnya saya sampai di atas ini. Nah, jadi tampungan bahan bakar di dalam karburator itu juga akan menentukan sekali apakah terjadi campuran bahan bakar yang sesuai atau yang pas, atau malah dia kelebihan bahan bakar atau dia kekurangan bahan bakar. Jadi setelan pelampung itu sangat penting sekali teman-teman. Itu. Kemudian yang juga tidak kalah penting di bagian karburator teman-teman adalah di bagian cuk ini ya. Nah, di bagian cuk ini itu tidak boleh terdapat banyak kotoran teman-teman. Ini harus kita bersihkan. Karena jika di dalamnya ini masih ada kotoran, biasanya pelunyernya ini akan tertahan, artinya dia tidak masuk dengan pas turun dan dia akan sedikit terangkat. Nah, terangkatnya pelunyer cuk itu pada lubang cuk ini, lubang cuknya ini itu akan menyebabkan motor seperti dicuk terus. Nah, seharusnya kan kita baru menghidupkan motor ini kita pakai cuknya, setelah motornya hidup kita kembalikan cuknya. Nah, jika motornya ini terus dalam posisi cuk itu aktif, artinya terangkat, itu akan mengakibatkan campuran bahan bakar itu yang terlalu jenuh juga. Dan juga akan mengakibatkan busi hitam dan cepat mati. Hal sepele teman-teman. Hal sangat sepele sekali. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah ini. Nah, ini adalah setelan daripada udara pada bagian karburator ya. Sini. Nah,
Ini juga harus teman-teman bersihkan dengan menggunakan amplas ya, nanti biar tidak terdapat kotoran-kotoran di bagian sini. Dan di bagian lubang ini yang penting, bagian lubang ini yang berhubungan ini, kedua lubang ini harus kita pergunakan karbu cleaner teman-teman, bukan hanya bahan bakar atau menggunakan bensin atau pertalite ya. Nah ini kita pergunakan karbu cleaner di kedua bagian ini ya. Nah, jika bagian-bagian ini tersumbat, artinya aliran udara yang akan memberikan campuran atau bercampur dengan bahan bakar itu juga akan kurang. Dia mengakibatkan juga campuran terlalu jenuh dan juga berakibat pembakaran tidak sempurna dan businya menjadi hitam seperti itu. Nah, jadi hal sepele ini yang sering mengakibatkan permasalahan busi hitam dan cepat mati. Selain nanti kita cek di bagian pengapian ya. Kita harus lakukan pembersihan bagian sini dulu, nanti baru kita cek di bagian pengapian. Oke teman-teman, ini saya akan lakukan penyerpisan di bagian ini, di bagian karburator, dan nanti kita pasang. Setelah itu kita akan coba apakah hanya di bagian karburator ataukah ada permasalahan di bagian part pengapian atau api pada motor ini kurang maksimal. Nah teman-teman, ini untuk penyerpisan pada motor Jupiter Z ini sudah selesai ya, pemasangan karbu, penyerpisan karbu dan saringan itu sudah saya lakukan seperti apa yang saya ungkap tadi ya, seperti itu. Dan memang ada beberapa permasalahan pada karbu motor ini teman-teman yang tadi saya temukan, yaitu mulai dari bagian dari mur yang di sini, ada dratnya di sini. Drat pada karbunya ini yang sudah dol ya. Jadi saya mengakalinya dengan melepas karet yang di sini ya. Karet ini saya lepas dan saya ganti dengan menggunakan baut ini. Baut dengan drat yang kasar, yaitu dengan menggunakan baut yang sering dipakai pada plat nomor kendaraan ya. Plat nomor kendaraan itu. Kemudian untuk pada setelan pelampung itu memang susah sekali saya melakukan penyetelan karena sudah terjadi keausan di rumah jarumnya. Rumah jarumnya karena pada tipe karbu Jupiter itu rumah jarum itu langsung di bodi karbu, jadi kita tidak bisa mengganti hanya dengan rumah jarumnya. Tetapi saya sudah memaksimalkan tadi untuk melakukan penyetelan, dan setelah tadi juga sudah sempat dicoba teman-teman. Hidup motor ini bagus ya. Hidupnya sudah bagus, dan memang untuk lamsam itu memang susah saya melakukan penyetelan sampai mencari lamsam yang paling kecil ya, karena memang sudah terdapat kausan di bagian karbu. Tetapi yang menjadi poin utama adalah kita memperbaiki atau kita mengantisipasi kembali terjadi permasalahan pada busi ya. Yang tadinya busi pada motor ini sering sekali gonta-ganti, busi ada cepat sekali mati. Sekarang busi pada motor ini itu akan dapat bertahan lama jika campuran atau pembakaran itu sudah tepat. Caranya adalah dengan melepas busi teman-teman. Kita akan lepas businya dan kita akan lihat perbandingan busi yang tadi waktu sebelum dilakukan penyerpisan dan setelah kita lakukan penyerpisan ya. Ini teman-teman, jadi busi pada motor ini sudah coklat bata ya. Ini mengindikasikan atau ini menyirikan atau ini menandakan bahwa setelan karburator atau pembakaran pada motor ini sudah sempurna. Nah, jika sudah seperti ini, saya jamin bahwa busi itu akan bertahan lama sesuai dengan masa pakai busi, dan juga tarikan motor pasti maksimal, dan tentunya adalah bahan bakar pasti akan menjadi stabil, artinya tidak boros dengan bahan bakar seperti itu. Nah, itulah permasalahan yang saya temukan pada motor Jupiter Z ini. Jadi yang menyebabkan busi pada motor ini itu cepat sekali mati, warnanya hitam, basah, dan cepat mati. Jadi permasalahannya ternyata adanya pada setelan karbu dan mulai terjadi kausan di area karburator seperti itu teman-teman. Nah, semoga video ini itu ada manfaatnya buat teman-teman semua yang mungkin mengalami permasalahan yang sama pada tipe motornya, apalagi motornya sama itu Jupiter Z ya. Silakan coba dicek bagian-bagian yang
seperti apa yang saya cek pada motor ini. Semoga permasalahan pada motor teman-teman itu segera dapat teratasi. Oke, kembali dari Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, CB Channel mengucapkan terima kasih dan tentunya salam IB Channel.